Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Di pertemuan ini kita akan kembali melanjutkan sifat keperiodikan unsur. Setelah di video sebelumnya kita belajar tentang sifat jari-jari atom dan energi ionisasi. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan. Yang pertama adalah tentang sifat afinitas elektron. Jadi mari kita bersama-sama memahami penjelasan berikut ini. Jadi apa itu afinitas elektron? Ini adalah sifat yang ketiga berarti ya setelah jari-jari dengan energi ionisasi. Afinitas elektron itu adalah energi yang dihasilkan. Jadi energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila atom tersebut menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuklah ion negatif. Jadi, tidak semua atom unsur mudah melepaskan elektron, tetapi ada sebagian atom-atom unsur yang justru cenderung lebih mudah untuk menarik elektron. Bila energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron, maka afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Nah, jadi afinitas elektron ini nanti dapat digunakan sebagai ukuran mudah tidaknya suatu atom dalam menangkap elektron. Semakin besar energi yang dilepas, semakin besar energi yang dilepas atau afinitas elektron ini, maka semakin besar pula kecenderungan atom untuk menarik elektron dan menjadi ion negatif. Jadi jika suatu atom itu melepas elektron, maka dia akan bermuatan positif. Nah, jika dia ini cenderung untuk menarik elektron, menangkap elektron, maka dia nanti akan menjadi ion negatif. Oke ya. Jadi semakin besar nilainya, berarti semakin besar pula kecenderungannya untuk menarik elektron. Nah, di sini ada tabel tanda minus di sana untuk menunjukkan bahwa itu energi dilepas, bukan nilai dari angka-angka yang ada ditunjukkan oleh tabel tersebut. Jadi jika kita lihat di sini, jika ada Li di sini ada negatif min 60,4, itu berarti Li, atom Li litium itu melepas energi sebesar 60,4. Jadi yang kita lihat adalah angka 60,4-nya. Oke. Nah, jika kita lihat bersama di sini, berarti atom yang paling besar afinitas elektronnya itu juga kita lihat bersama. Ini berarti ini golongan 1A mewakili golongan 1A. BA ini berarti mewakili golongan 3A ya. 3A, ini berarti golongan 4A. Ini golongan 5A, ini golongan 6A, ini mewakili golongan 7A. Oke, golongan 2A tidak dimunculkan datanya dikarenakan memang nilai afinitas elektron ini nanti sukar untuk ditentukan apalagi bila unsur tersebut ini nanti sukar menangkap elektron. Nah, khususnya di golongan 2A dia sukar untuk menangkap elektron, dia cenderung untuk melepas elektron. Nah, begitupun yang 1A sebenarnya ya. Nah, jika kita lihat di sini berarti tadi siapa yang paling besar afinitas elektronnya? Berarti kayaknya Cl ya, ada 352,4. Berarti Cl paling cenderung untuk menarik elektron dan menjadi ion negatif dibandingkan fluor yang 331. Nah, sekarang bagaimana kecenderungannya berarti? Kita akan melihat kecenderungan sama, berarti dalam satu golongan dari atas ke bawah nanti bagaimana, dalam satu periode dari kiri ke kanan bagaimana. Oke, sekarang kita lihat bersama. Jika kita melihat dari Li ke kanan, berarti di sini Li 60, setelah itu B27 turun ya. Berarti jika kita buatkan grafiknya berarti dari golongan 1A ke 3A turun. Kemudian ke C naik jadi 123, berarti naik. Ke N itu turun lagi. Ke O naik. Oke, ini dia O 142 berarti naik ya. Angka negatifnya jangan dilihat. Kemudian F naik lagi. Ini tadi Li, ini B, ini C, ini ini N, ini O, ini F ya. Oke, grafiknya berarti tidak cenderung untuk
naik semua, tetapi ada kecenderungan untuk ada yang turun gitu ya. Berarti di golongan 3 dan golongan 5. Nah, jika kita lihat ke bawah lagi, tapi kecenderungan umumnya naik semua ya, kecenderungannya umum naik kecuali golongan 3B dengan N. Sekarang kita lihat kalau NA dari 52,2, misalnya kita buatkan grafiknya, turun ke AL ya 45, naik SI ke 135, turun lagi ke P, naik lagi ke S, naik lagi ke CL. Oke, artinya grafiknya pada umumnya sama baik di periode 2, 3 dan seterusnya. Jadi kecenderungan dalam satu periode pada umumnya afinitas elektronnya cenderung naik ya. Sekarang bagaimana jika kita melihat data yang satu golongan dari atas ke bawah? Li 60 menjadi Na 52, K48, berarti angkanya kayaknya semakin lama semakin turun ya, menjadi 47, menjadi 46. Berarti dalam satu golongan itu cenderung turun dari atas ke bawah. Oke, tapi mungkin nanti ada berbeda data jika kita lihat ke golongan 3, dari 27 naik ke AL jadi 45, tapi habis itu turun jadi 30, turun dari 29 naik sedikit jadi 30. Oke, kalau kita lihat di data golongan 4, dari 123 juga naik sedikit ke 135, turun, naik sedikit, turun. Artinya memang sebenarnya data afinitas elektron tidak sama baik di sesama golongan yang lain ya. Jadi antara data golongan 1, 3, 5 dan seterusnya itu memiliki kecenderungan yang berbeda. Maka memang nanti data afinitas elektron ini tidak digunakan secara masif. Jadi dia nanti akan cenderung, data yang digunakan untuk kemampuan cenderung menarik elektron itu nanti adalah data keelektronegatifan. Jadi karena memang data afinitas elektron ini nanti sukar untuk ditentukan ya. Tapi secara umum karena ini mesti kita pelajari, berarti secara umum kalau kita lihat mayoritas kalau dari kiri ke kanan dalam satu periode itu naik ya, tadi kecenderungannya naik, tetapi dari atas ke bawah dalam satu golongan dia cenderung turun. Oke ya. Nah, apa yang menyebabkan data ini seperti ini? Oke, ini penyebabnya. Jadi hampir sama kayak energi ionisasi, dalam satu periode dia cenderung naik nilai afinitasnya. Jadi lagi-lagi ini hubungannya sama muatan inti. Jadi dalam satu periode itu dia naik karena ini alasannya. Karena muatan intinya bertambah. Jadi tarikan intinya itu nanti semakin kuat sehingga afinitas elektronnya juga semakin besar ya. Artinya semakin cenderung bermuatan negatif. Sedangkan dalam satu golongan itu kenapa cenderung turun? Jadi ini dia, karena jumlah kulitnya bertambah ya kan. Dalam satu golongan makin ke bawah makin bertambah, jari-jarinya semakin besar, tarikannya semakin lemah, maka kemampuan untuk menarik elektron lain itu juga semakin kecil. Oke, itu untuk afinitas elektron, jadi tidak terlalu kita bahas mendetail. Sekarang kita akan lihat ke sifat yang keempat berarti, yaitu keelektronegatifan, kurang huruf A ini ya, keelektronegatifan. Nah, apa itu keelektronegatifan? Itu kecenderungan oleh suatu atom untuk menarik elektron valensi. Nah, hampir mirip kayak afinitas elektron tadi. Tetapi di sini nanti datanya lebih mudah untuk dipahami. Dan nanti ini data ini digunakan dapat untuk menggantikan nilai dari afinitas elektron ya. Nah, jadi Bapak ulangi, kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Jadi ini dia ya pengertian dari keelektronegatifan. Nah, kenapa data ini muncul? Karena adanya kesulitan dalam pengukuran afinitas elektron untuk semua unsur. Jadi tidak semua unsur ada data
afinitas elektron. Maka para ahli kimia menciptakan besaran baru untuk menggantikan nilai afinitas, yaitu keelektronegatifan atau elektronegativitas istilah lainnya. Nah, oke, ini ada datanya. Jika kita lihat data ini adalah berarti mewakili golongan 1A, ini mewakili golongan 2A, ini golongan 3A, Bapak 4A, 5A, 6A, 7A. Oke, jadi sifat-sifat keperiodikan ini cenderung berhenti di 7A. Kenapa 8A tidak memiliki data? Nanti akan kita bahas di bab berikutnya. Jadi ada sesuatu yang spesial di golongan 8A sehingga dia tidak punya data keelektronegatifan ya. Nah, baik, jika kita lihat di sini angkanya berarti berkoma-koma, ini hidrogen 2,1, litium 0,9. Nah, sekarang kita lihat dalam satu periode berarti dari Li ke Be naik ya jadi 1,5, kemudian naik jadi 2,0, naik 2,5, 3,1, 3,5, 4,1. Jadi ini datanya lebih enak untuk dianalisa. Jadi kecenderungan dalam satu periode dia cenderungnya naik ya, naik sama kayak afinitas elektron. Nah, jika kita lihat ke bawah tadi di sini hidrogen litium turun berarti ya 2,1 jadi 0,9, naik lagi jadi 1, turun jadi 0,9, turun jadi 0,89, turun jadi 0,86. Jadi kecenderungannya, atau kita lihat ke sebelahnya Be 1,5 Mg jadi 1,2, turun jadi 1,0, turun lagi tetap ya 1,0, 0,97. Berarti kecenderungannya dalam satu golongan dari atas ke bawah itu turun. Nah, jadi dia inilah data keelektronegatifan, dan jika kita lihat bersama berarti siapa yang punya nilai keelektronegatifan paling tinggi kira-kira? Oke, yaitu fluor ya. Unsur yang paling elektronegatif nilainya 4,1. Yang paling rendah yang mana kira-kira? Ini ya, ada di sini 0,86. Oke, itu dia data keelektronegatifan. Nah, sekarang kita lihat alasannya. Nah, lagi-lagi alasannya selalu sama. Jadi ini ada hubungannya dengan muatan inti dan jari-jari atom. Jadi penyebab utamanya adalah di sana. Jadi dalam satu periode itu nanti keelektronegatifannya bertambah karena muatan intinya juga bertambah sehingga tarikan intinya semakin kuat. Oke, itu alasannya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah dia semakin kecil keelektronegatifannya. Penyebabnya sama, karena jumlah kulitnya bertambah, jari-jarinya makin besar, berarti tarikan intinya semakin lemah. Oke, itu untuk keelektronegatifan. Berarti sudah dua yang kita bahas, silakan dipindahkan ke catatannya ya. Jadi kalau kita simpulkan sampai di bagian 4 ini berarti antara energi ionisasi kemarin, afinitas elektron, keelektronegatifan dia punya ciri khas yang sama, yaitu dalam satu periode dari kiri ke kanan bertambah nilainya, dari atas ke bawah dalam satu golongan berkurang nilainya. Sekarang kita lihat sifat yang kelima. Yang kelima di sini adalah logam dan non logam. Jadi di sini lebih spesifik membahas bahwa unsur-unsur itu ada yang bersifat logam dan ada yang bersifat non logam. Ciri-ciri dari logam itu adalah konduktor, berarti penghantar listrik yang baik, penghantar panas yang baik, warna mengkilap, kemudian keras dan ulet, itu ciri-ciri logam. Kalau non logam berarti dia non konduktor, bukan penghantar panas yang baik, titik didih dan titik lelehnya rendah. Kalau logam berarti titik didih dan titik lelehnya cenderung tinggi ya. Oke, nah bagaimana sifatnya dalam satu periode? Dalam satu periode berarti dari kiri ke kanan, itu nanti sifat non logamnya yang bertambah. Oke, jadi semakin ke kanan berarti ke golongan 4, 5, 6, 7 itu berarti semakin bersifat non logam. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah itu sifat logamnya yang bertambah. Nah, jadi ini kita melihat bersama. Jadi kalau dalam satu golongan itu berarti semakin ke bawah semakin logam. Kalau dari kiri ke kanan semakin ke kanan berarti semakin non logam. Oke, itu yang kelima. Yang keenam
Yang keenam adalah ke reaktif. Reaktif di sini maksudnya adalah berarti dia kemampuannya untuk bereaksi dengan atom lain atau senyawa lain. Nah, kereaktifan itu bergantung pada kecenderungan melepas atau menerima elektron. Jadi kira-kira atom itu cenderungnya apa? Cenderung melepas atau cenderung menerima elektron. Nah, unsur-unsur yang cenderung melepas itu nanti adalah golongan 1A, 2A, 3A. Sedangkan unsur-unsur yang cenderung menerima itu nanti 4A sampailah ke 7A, ya. Itu dia. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan itu nanti kereaktifannya menurun. Tapi kemudian nanti akan bertambah. Golongan 8A itu sangat tidak reaktif. Nah, jadi nanti kereaktifan di sini tidak ada data pendukungnya, tetapi dia hanya secara umum saja ya, bagaimana kereaktifan dari kiri ke kanan. Nah, sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah itu nanti kereaktifannya bertambah. Oke, itu sifat yang keenam, kereaktifan untuk unsur-unsur di dalam tabel periodik unsur. Demikian. Yang terakhir kemudian adalah titik didih dan titik leleh. Ini ada dua data, yang berwarna hitam itu berarti titik leleh, sedangkan yang berwarna biru adalah titik didih. Angka-angka 1 dan seterusnya ini 1, 4 dan seterusnya itu adalah nomor atom. Nomor atom. Jadi di sini sebenarnya tidak terlalu terlihat ya. Yang punya buku cetak itu bisa dilihat halaman 69. Di sana ada grafik titik leleh dan titik didih sama persis dengan gambar yang Bapak tunjukkan ini. Oke ya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya titik leleh dan titik didih ini? Dari grafik ini kita bisa melihat bersama. Jadi kecenderungannya adalah untuk unsur-unsur logam berarti tadi golongan 1, 2 ya dan 3. Dalam satu golongan dari atas ke bawah nanti titik leleh dan titik didihnya cenderung makin rendah. Jadi kesimpulan dari grafik ini Bapak nyimpulkan sendiri. Berarti untuk logam nih. Jadi untuk logam, jadi kita lihat dulu yang pertama adalah logam. Berarti golongan 1, 2, 3. 1 sampai 3A ya. Kecenderungannya nanti dia dari atas ke bawah itu semakin rendah titik lelehnya. Sedangkan untuk non logam itu nanti semakin tinggi. Untuk logam titik didih dan titik lelehnya semakin rendah. Tapi kalau dia non logam itu nanti titik leleh dan titik didihnya semakin tinggi dalam satu golongan. Sedangkan dalam satu periode, nanti jika dia dalam satu periode dari kiri ke kanan, nanti titik lelehnya akan naik sampai maksimum pada golongan 4. Jadi dari golongan 1, ini perwakilan golongan 1, ke golongan 2 naik, golongan 3 naik, golongan 4 naik maksimum. Jadi paling tinggi titik leleh titik didih nanti berada di golongan 4A. Kemudian akan turun secara teratur golongan 5, golongan 6, golongan 7 gitu ya. Jadi puncaknya ada di golongan 4A. Oke, itu untuk titik leleh. Sedangkan untuk titik didih, ini untuk titik lelehnya ya, titik leleh. Aduh, tulisannya jelek banget nih. Sedangkan untuk titik didih nanti puncaknya ada di golongan 3A. Berarti golongan 1A, ini di 1A. Titik ini berarti golongan 1A ya, naik ke golongan 2A, naik lagi ke golongan 3A, lalu turun 4A, 5A, 6A, dan 7A. Puncaknya ada di golongan 3A. Oke. Itu dia perbedaan titik didih dan titik leleh, lumayan agak rumit ya. Jadi kita ulang sedikit, untuk titik didih sama titik leleh dalam satu golongan untuk logam dari atas ke bawah itu turun, sedangkan untuk unsur-unsur non logam dari atas ke bawah titik didih titik lelehnya nanti naik ya. Sedangkan dalam satu periode antara titik leleh dan titik didih punya puncak berbeda. Titik leleh itu puncaknya ada di golongan 4A, sedangkan titik didih nanti ada di golongan 3A.
Seperti bukit tapi puncaknya berada di posisi yang berbeda. Demikian itu dia sifat-sifat keperiodikan unsur. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.